Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alfriaka Permadi. Hari ini saya akan mengajak teman saya untuk bercerita terkait pengalaman tes CPNS BPPT tahun lalu. Ada yang menarik nih. Tahun lalu mbaknya ini dinyatakan tidak lulus tes CPNS, tapi sekarang bekerja sebagai PNS di BPPT. Sekarang mungkin kita perkenalan dulu. Mbaknya boleh perkenalan, nanti isinya nama, asal daerahnya dari mana, sama asal kampusnya dari mana. Kenalan nih. Ya. Nama lengkap apa nama panjang? Sama ya. Nama lengkap Indrawati Dianutami. Ya. Biasa teman-teman panggil Dian. Asalnya dari Yogyakarta. Universitasnya dari Yogyakarta juga. Jakarta juga. Dari, Mbak? ya, Iya. dari UGM. Fakultas? Fakultas Farmasi. Angkatan? Angkatan masuk kuliah tahun 2014, lulusnya tahun 2018. 2018. Berarti kalau misal Mbak Dian ikut tes CPNS 2018, nggak lulus 2018 juga, fresh Masih, grade? iya. Oh, fresh grade, oke. Seru juga nih, fresh grade banyak yang tertarik untuk menjadi CPNS ya di tahun 2018. Nah, sebelum kita masuk ke cerita utama ya, kenapa Mbak Dian dinyatakan tidak lulus tapi sekarang bisa jadi PNS, kita bahas yang lain dulu aja nih. Kita ya bahas yang remeh-temeh dulu. Boleh tanya nggak? Nggak boleh. Alasan Mbak Dian mendaftar di BPPT itu apa? Kenapa tertarik gitu? Alasan daftar PNS pertama karena dorongan orang tua sih. Karena kan waktu itu posisinya masih sebagai mahasiswa profesi apoteker. Jadi baru jalan 1 semester dan masih kuliah. Terus kebetulan ada pembukaan CPNS. Jadi yaudah orang tua menyarankan buat daftar. Akhirnya coba buat daftar gitu. Oke. Berarti motivasi utamanya didorong orang tua. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi kok Mbaknya memutuskan sendiri gitu, ke BPPT nih yang saya masuk daftarkan gitu. Kenapa akhirnya milih BPPT? Jadi kan waktu itu daftarnya masih pakai S1 farmasi ya, karena belum apoteker. Nah, lembaga atau instansi yang menerima lulusan S1 farmasi tanpa pendidikan apoteker itu cuma dikit. Jadi cuma ada beberapa. Pokoknya dikit lah gitu. Setelah ngelis nih semuanya, akhirnya ya udah deh kayaknya BPPT nih yang cocok gitu. Tapi sejak awal tahu BPPT itu apa atau kerjanya di bidang Sebenarnya nggak tahu juga sih. Jadi tahu BPPT gara-gara ya buka web BKN, terus ada instansi BPPT, baru dia tahu tuh akhirnya daftar ke situ. Oke, sama-sama. Nah, ini juga mungkin teman-teman banyak yang tanya ya terkait pengalaman tes CPNS di BPPT seperti apa, dan infonya juga belum terlalu banyak. Nah, kalau pengalaman Mbak Dian sendiri seperti apa gitu, mulai dari SKD-nya seperti apa, SKB seperti apa, sampai tahap pengumuman bahwa Mbak Dian bisa gitu bekerja sebagai PNS di BPPT. Kalau tahapannya sama kayak instansi lainnya lah, dari SKD ke SKB. Waktu SKD ke SKB kan butuh 3 kali formasi ya. Iya. Nah, kebetulan yang saya daftar itu cuma membutuhkan 1 orang. Jadi 3 kali formasinya adalah 3 orang. Untuk SKB-nya ya? Ya, itu sih. Ya, berarti yang lolos SKD, yang lolos administrasi ikut SKD, tahu nggak ada berapa orang? Tahu sih, karena kan waktu itu daftarnya lewat jalur kumlot tuh, jadi nggak terlalu banyak saingannya. Itu salah satu keuntungannya. Waktu itu kalau nggak salah cuma 5 atau 6 orang yang daftar, dikit kan gitu. Jadi peluang besar tuh 1 buat banding 6 ya? Ya, 1/6. Peluang besar buat keterima lah gitu. Ya. Terus Dan passing daftar grade-nya juga gak susah ya? passing grade, ya cuma TIU doang gitu. Terus dari 5 atau 6 itu buat ke SKB kan dibutuhin 3 orang. Nah, kebetulan saya hasil SKD-nya itu ranking 3 gitu. Ranking 3 dari 3 orang. Oke, berarti ya. Terus pas SKB? Waktu ke SKB akhirnya bisa ranking 2. Iya. Ya tetap kalah gitu intinya, tetap nggak bisa nomor 1, nggak bisa yang diterima lah. Tapi untuk apa namanya yang ikut SKB Mbak Dian misalnya kenal atau pernah ketemu sebelumnya atau gimana? Kenal
Kenal sih, karena kebetulan kan 3 orang ya. 3 orang itu yang pertama itu kakak tingkat. Nah, yang kedua itu kebetulan sama-sama teman farmasi juga. Jadi kayak kita berangkat bareng, kita sehotel bareng, bahkan kita kayak ya kita bareng-bareng gitu. Jadi Satu intinya alma mater? ya satu alma mater. Ya teman sendiri lah. Oke. Nah, Mbak Dian kan ranking 2. Terus bisa lolos jadi CPNS dan sekarang udah PNS kan? Iya. Itu kenapa? Kenapa ya? Tahan dulu. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa nih? Sebelum masuk ke situ, ini aja dulu ya, kita sharing terkait dengan kerja di BPPT itu kayak gimana gitu. Untuk bagian lulusan farmasi, kerja di unitnya apa? Bagian? Di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika. Nah, kalau yang dikerjakan, yang sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan itu terkait apa? Kalau yang sudah dikerjakan, jadi di PT FM itu kan ada beberapa fokus ya. Saya kebetulan di bagian bahan baku obat. Jadi selama setahun kemarin pas jadi CPNS itu kebagian di bagian sintesis dan purifikasi bahan baku obat dextrose monohidrat. Tapi di bagian situ khususnya saya ke bagian analisanya. Gitu. Dextrose monohidrat itu apa? Jadi dextrose monohidrat atau DMH itu biasanya disebut juga glukosa. Dia biasanya dimanfaatkan buat penggunaan infus. Gula paling sederhana ya glukosa itu. Iya. Monosakarida. Nah, sesuai gak sama background pendidikan Mbak Dian di farmasi? Sesuai banget ya. Karena kan kayak kerjanya nge-lab, terus ya nggak jauh beda lah sama farmasi yang kerjanya nge-lab bikin laporan, ya sama lah. Sama. Ada yang beda gak dengan pas waktu kuliah gitu? Beda sih pasti ada lah, namanya juga kerja gitu. Tapi ya apa ya, kan tahun pertama juga ya, maksudnya kayak belum punya pengalaman. Ya banyak belajar sih dari situ, kayak dunia kerja ternyata kayak gini gitu. Ya banyak pelajarannya. Tapi seru lah ya? Ya seru aja lah, di bawah seru. Sekarang masuk ke poin utama. Kenapa Mbak Dian bisa lolos? Rezeki Pak. Rezeki. Oh iya. Jadi detailnya kan waktu itu udah otomatis nggak lolos ya. Jadi ya udah ngelanjutin kuliah biasa lah, karena kan waktu itu kuliah baru sampai ke semester 1. Nah, semester 2 itu agendanya adalah magang atau program kerja profesi apoteker gitu. Nah, kebetulan waktu itu PKPA-nya belum mulai nih, jadi masih dalam tahap-tahap nunggu gitulah. PKPA itu magang? Ya, magang. Terus suatu hari siang-siang nih ditelepon sama suatu nomor yang asing gitu. Nomornya nomor Jakarta. Terus tapi waktu itu karena kebetulan lagi ngapain gitulah, intinya nggak keangkat. Terus karena nggak keangkat, ada WA nih dari salah seorang yang aku sebagai dari SDMO BPPT. Nah, karena kan sekarang kayak musimnya penipuan banyak ya. Jadi ya gitu. GoPay lah. Ya benar. Terus akhirnya sempat searching dulu lah nomor telepon yang sebelumnya nelpon itu, karena kan nomor kantor ya. Nah, ternyata benar nomor BPPT. Terus akhirnya nge-WA bapak ini juga kan, ngebales ya, intinya silahkan telepon gitu. Nggak lama kemudian bapaknya telepon. Akhirnya bapaknya menceritakan nih, intinya orang pertama yang keterima PNS itu, yang keterima CPNS mengundurkan diri. Nah, karena BPPT nggak ingin ada kekosongan posisi, akhirnya kan kalau juara ranking 1 mengundurkan diri, otomatis kan kesempatan buat bawahnya ranking 2. Nah, akhirnya bapaknya itu menawarkan ke saya. Ya tanpa pikir panjang, akhirnya diterimalah tawaran itu. Begitu singkat cerita. Ya, kita mungkin bisa ngambil pelajaran gitu dari cerita Mbak Dian. Ya pertama kalau udah rezeki ya rezeki aja ya Mbak. Terus ada gak gitu maksudnya yang menurut Mbak Dian tuh ini nih kayaknya yang mendasari saya tuh lolos gitu jadi CPNS? Apa ya yang mendasari? Doa orang tua. Sebenarnya niatan awal misalkan nggak keterima pun ya udah lanjut kuliah dulu. Tapi kalaupun keterima ya tetap terima CPNS-nya, karena waktu wawancara pernah ditanya, kan baru posisinya masih mahasiswa ya, apoteker, gimana kalau keterima CPNS, mau melepas
program kuliah yang berjalan atau mengundurkan diri dari CPNS. Nah, Hmm. waktu itu dengan mantapnya menjawab saya akan cuti kuliahnya gitu. Wah, sampai sekarang. Iya, Bahkan mungkin. iya bahkan nggak tahu ya kita bisa lanjut atau enggak, tapi semoga bisa lanjut S2-nya. Amin, amin, amin. Gitu ya, mungkin karena doa orang tua juga, restu orang tua yang paling utama. Terus jangan lupa belajar juga. Siap, benar. Ya, pokoknya ya manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Gitu. Setuju, setuju. Ya mungkin itu ya teman-teman. Terus kalau misal tips gitu untuk teman-teman yang mau tes CPNS juga, terutama di formasinya yang ada di BPPT gitu, ada gak gitu? Tipsnya apa ya? Mungkin kalau udah SKD lolos aman lah ya. Buat SKB-nya mungkin pelajari tentang juknis Prekayasa. Iya. Nah, karena kan di CAT-nya biasanya banyak tuh tentang pertanyaan seputar juknis Prekayasanya. Karena kan kita harus tahu ya jabatan fungsional yang kita daftar itu apa. Gitu. Terus tentang wawancara. Nah, karena basicnya BPPT itu Prekayasa, ya seputaran penelitian, pengembangan produksi produk kayak gitu. Lebih ditanya terkait skripsi. Jadi jangan sampai kalian nggak paham tentang skripsi kalian sendiri. Gitu. Jadi poin pentingnya kalian harus paham skripsi kalian. Gitu. Pokoknya bakal ditanya sampai sedetail-detailnya gitu. Betul, betul. Dan itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, cuman pada akhir wawancara kalian akan diminta untuk menjelaskan skripsi kalian dalam bahasa Inggris. Gitu. Intinya bahasa Inggris juga harus Iya. oke gitu ya kalau masuk BPPT. Iya. Seperti itu dulu. Udah nih. Udah. Kalau udah, Gini doang. terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua gitu. Karena saya teringat suatu kata-kata bijak apa ya, mungkin quotes gitu. Kalau misal rezeki itu ada di tangan yang maha kuasa gitu. Kita boleh meyakini takdir, nanti jalannya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita jangan lupa yang paling penting tadi kata Mbak Dian, minta doa dan restu dari orang tua, itu yang bisa saja rezeki kita tuh memang asalnya dari situ gitu, bukan karena usaha kita. Jadi baik-baiklah kepada kedua orang tua dan minta restunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BPPT Solid Smart Speed. Apa sih?